Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bukan mencoba sih ya. Saya sudah sering menggunakan ini. Kalau lagi males-malesnya trading, jadi kita pakai time frame 15 menit dan OP selama 15 menit. Jadi seperti itu. Kita baca di sini pola candlenya. Tetap ada pola candle ya. Pola candle di sini adalah penurunan bahwa dia tidak terlalu kuat. Dan di sini kenaikan dengan sumbu atas, berarti ada dorongan dari atas ke bawah. Dia masih akan membentuk candle hijau di sini, namun dengan sumbu atas, hampir menyerupai seperti ini ya. Namun dia bisa lagi daripada itu, atau bahkan bisa sampai berwarna merah di sini, tergantung kekuatan harganya. Yang jelas dia bentuknya seperti itu nanti, sumbunya atas panjang. Nah, ketika kita sudah tahu polanya, dia bakal membentuk apa di sini dengan indikasi ini ya. Bentar, indikasi ini, konfirmasi ini, sama seperti time frame 1 menit mengambil indikasi dan konfirmasinya, namun ini untuk wilayah open posisi 15 menit. Nah, karena di sini ada resisten, ini sangat membantu sekali ya. Sangat membantu kita sekali untuk menjadi patokan. Nanti kalau sampai situ kita open aja sell. Karena kita tahu sudah polanya bakal kayak gitu, polanya bakal membentuk sumbu atas, candle bersumbu atas. Biasanya di time frame 15 menit itu kembalikannya ada di 10 menit awal. Perlawanannya itu dari 7 menit sampai 10 menit awal gitu. Tapi kalau kita nunggu itu agak lama sebenarnya. Tunggu agak dia naik sedikit aja, kita open sell untuk 15 menitnya. Dan untuk 30 menitnya ambil sell juga. 30 menitnya bisa langsung ambil sell di sini. Nah, biasa di sini. Nah, dia bakal turun. Siapkan 15 menitnya tadi. Ambil sell, oke, dapat. Agak naik lagi. Oke. Nah, itu sangat mendukung sekali adanya resisten di situ ya. Di sini 30 menitnya ambil lagi. Kalau dia agak tinggi ambil lagi. Nah, bahkan di sini coba baca ini. Di sini bakal membentuk candle dengan sumbu atas seperti ini. Dan di sini mengindikasikan pelemahan bayar. Maka di sini akan membentuk pembalikan. Dan selanjutnya akan membentuk penurunan. Jadi ambil lagi di sini 30 45 ya. Oh, udah turun duluan. Jangan. Seandainya dia masih di atas tadi kita ambil untuk menit 45-nya. Jadi seperti itu bermain SNR jangka pendek, mengetahui polanya ya. Ini sama sebenarnya, sama di time frame 1 menit juga sama, namun di time frame 15 menit ini kita bisa lebih lama membaca pola candlenya. Kita bisa lebih fokus dan peluang loss itu lebih minimal. Peluang profit itu lebih besar di time frame 15 menit. Cuma ya kita harus sabar menunggunya. Oh, sorry.
Carlos tadi berapa menit ya? Lupa setting waktu kayaknya tadi ya, yang awal tadi. Oke, coba kita ke time frame 5 menitnya. Di time frame 5 menitnya, time frame 5 menit ini sebenarnya masih rawan ya, sama kayak time frame 1 menit. Ketika kita membaca pola itu agak rawan. Sekarang ini time frame 5 menit 10:06. Oke, kita baca candle selanjutnya aja. Candle selanjutnya akan membentuk bentar, tunggu ini. (16, 17). Oh, dia udah membalik. Kita sell 16 berapa, 15 ya, 16-15 kita sell di sini. Sebenarnya tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi maksudnya. Nah, kenapa saya open sell? Karena jika ini membentuk pembalikan, maka ini akan menyupport untuk penurunan. Sepertinya dia sudah membalik di situ karena menitnya, lihat menitnya udah 16:07. Sedangkan di sini penutupannya 16:10. Berarti tinggal 3 menit. Nah, 3 menit di area time frame 5 menit tuh gini ya. 5 menit itu kan, nah, di time frame 5 menit itu kan ada, di time frame 1 menit kan, dalam 5 menit itu ada 6 candle. Berarti 3 candle itu adalah candle perlawanan, dan 3 candle ini adalah candle penerusan untuk pola yang terbentuk ya. Maka jika dia sudah menghabiskan menit dari 3 menit di awal ini, maka perlawanannya udah habis. Dia akan meneruskan penurunannya saja lagi yang 3 menit terakhir ini. Jadi seperti itu. Sama misalkan kita bermain di time frame 1 menit. Di time frame 1 menit itu perlawanannya dari, kalau tren naik atau kuat turun, perlawanannya itu ada di awal dan akhir. Namun kalau tren normal, dia perlawanannya itu ada di setengah dari periodenya, setengah dari waktu per candle itu. Misalkan candle itu 1 menit, berarti 30 detiknya itu perlawanannya, 30 detik untuk tren normal ya, untuk tren normal sideways, tidak terlalu kuat atau tidak terlalu kuat naik atau turun. Untuk harga normal, kekuatan harga normal. Beda lagi kalau kekuatan harga kuat ya, kayak tren kuat naik atau tren kuat turun, dia cenderung perlawanannya ada di awal atau di akhir, seperti itu. Jadi makanya kenapa bagus itu bermain TF 15 detik di 30 detik akhirnya, di 3 candle akhirnya. Kenapa? Karena itu candle pembalikannya. Sama time frame 1 menit, kenapa saya sering bermain di 30 detiknya? Karena itu pembalikannya, area pembalikannya. Kalau harga normal. Kenapa saya bermain di time frame 5 menit itu di area candle 2, 3 dan 4-nya? Karena itu area pembalikannya. Itu area pembalikannya sebenarnya kalau harga normal. Namun kalau harga kuat naik atau kuat turun, dia pembalikannya cenderung ada di awal 1, 2 atau 5, 6. Kalau untuk 5 menit ya. Kalau 15 menit, kita hitung aja di 15 menit tuh ada berapa candle. Kalau pakai time frame 5 menit, time frame 5 menit ada 3 candle untuk menghasilkan 15 menit. Jadi pembalikannya berarti
ada di tengah apabila harga normal, ada di candle awal dan candle akhir apabila harga kuat. Seperti itu. Jadi dia polanya seperti itu aja, nggak banyak berubah gitu. Sama misalkan kita bermain di time frame 30 menit. Di time frame 30 menit tuh kalau kita main pakai time frame 15 menit cuma 2 candle kan. Cuma 2 candle. Nah, pembalikannya itu ada di penutupan 1 candle. Penutupan 1 candle. Tapi untuk lebih amannya tetap kita untuk 30 menitnya tetap harus meneliti betul-betul pola candlenya. Kenapa? Karena acuannya ke sana, acuannya ke pola candle untuk menilai dia ini mau naik atau mau turun gitu. Tapi OP-nya tetap di penutupan 1 candle-nya dari 15 menit. Misalkan kita bermain di 1 jam, kita ambil time frame 15 menit itu ada berarti 4 candle ya. Kalau 1 jam 4 candle apa 5 candle? 5 candle kayaknya. 5 candle. Coba 15 menit. Berarti kita mengambil sorry 15 menit ya 5 candle. Nah, berarti kita mengambil pembalikannya di tengah ini. Pembalikan harganya ada di tengah ini. Kalau harga normal. Tapi kalau harga sedang kuat, dia pembalikannya cenderung di awal-awal. Di 12 atau di 45. Kalau dia harganya normal, pembalikannya ada di 234. Seperti itu. Ini sama untuk time frame 1 menit. Kalau harganya kuat naik atau kuat turun, dia cenderung pembalikannya ada di 12 dan 56. Namun kalau trennya normal, kekuatan harganya normal, dia cenderung berada di 234 di tengah ya. Jadi kalau kita bermain di tren normal, mau open sell, tunggu perlawanannya ini kan perlawanan set. Ini perlawanan. OP lah di sini. Ketika perlawanannya ini habis di sini, OP di sini. Sell. Nah, seperti itu. Tetap kita harus mengetahui pola candlenya ya. Membaca pola candlenya di mana di menit yang lebih besar. Misalkan kita bermain di time frame 1 menit. Kita baca yang time frame 5 menit. Time frame 5 menit itu ada 6 candle di time frame 1 menit. Ya. Begitu kan? Jadi candle kembalikannya kalau harga normal ada di sini, kalau harga kuat ada di sini. Itu yang harus kita amati ya. Jadi misalkan kita mau OP sampai OP-nya sampai penutupan periode misalkan kita dapat informasinya bahwa akan ada dorongan ke bawah, kita OP-nya di sini. Kita dapat informasi akan ada dorongan ke atas yang kuat, kita OP-nya di sini. Namun kita dapat informasi bahwa kenaikan akan berlanjut, silakan OP di awal-awal ini atau di akhir sininya sampai ke selanjutnya sini. Seperti itu. Ini kalau nunggu profit kayaknya lama. Apa kita nunggu profit, apa kita skip aja?
keren kalau pakai gini ya, tapi lama nunggunya ya. Kita dapat titik idealnya. Apa saya screenshot aja nanti, kalau takutnya terlalu lama, udah 15 menit. Oke, nanti saya screenshot aja hasilnya ya, silahkan amati. Saya tutup, saya juga mau mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.